Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan materi polinomial. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS polinomial. Soal pertama, Pak Dengklek ingin memiliki sebuah akuarium unik berbentuk tabung dengan volume 32 pi desimeter pangkat 3. Untuk itu, ia berkata pada tukang akuarium, tinggi akuarium nanti harus 4 desimeter, lebih panjang dari diameternya. Karena akan saya letakkan di bawah televisi ruang tengah. Tukang akuarium mengangguk sambil berpikir, berapakah kemungkinan tinggi dari akuarium yang akan ia buat? Temukan jawabannya. Kita selesaikan persoalan kita ini. Akuarium yang akan dibuat itu berbentuk tabung, kira-kira seperti ini. Ya, di sini diberikan diameter. Kita misalkan diameter itu sebagai D, karena memang nilai diameter tidak diketahui. Sekarang tingginya, itu kata Pak Dengklek, itu harus 4 desimeter lebih panjang dari diameter. Artinya untuk mencari tinggi itu bisa didapatkan dengan diameter ditambah dengan 4. Maka kita tulis seperti ini, D tambah 4. Nah, kita tahu volume tabung itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Ya. Nah, ini karena luas alas berbentuk lingkaran, maka kita akan menggunakan rumus luas lingkaran. Nah, kita ditugaskan di sini mencari tinggi. Nah, untuk mendapatkan tinggi, kita harus tahu diameter. Ya, maka kita coba mensubstitusi nilai-nilai yang diberikan tersebut ke dalam rumus volume ini. Ya. Nah, volume diberikan itu 32 pi, ya, dapatkan dari sini tadi 32 pi. Nah, luas alas karena ada berbentuk lingkaran, maka itu 1/4 pi D pangkat 2, ya, dikali dengan tingginya D ditambah dengan 4. Nah, karena di sini ada pi ya, bisa dicoret ya. Untuk pi bisa dicoret, maka ditulis seperti ini. Ya, 32 sama dengan 1/4 D pangkat 2 dikali dengan D ditambah 4. Nah, setelah itu bisa kita sederhanakan 4 dikali 32 boleh, nanti D pangkat 2 dikalikan ke dalam. Ya, kita tulis seperti ini. Nah, 4 dikali 32 itu nilainya 128. D pangkat 2 dikali D, nilainya D pangkat 3. D pangkat 2 dikali 4 berarti 4D pangkat 2. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan kembali, ya. Kita pindah ruaskan 128 ke 11 ini. Jadi nilainya min 108 ini tetap. Nah, sama dengan 0 di sini ditulis boleh ya. Setelah itu, kita ditugaskan mencari D, maka kita misalkan fungsi tadi sebagai FD. FD sama dengan D pangkat 3 ditambah 4D pangkat 2 dikurang 128. Maka kita tetapkan di sini suku tetapan A0 itu min 128. Dapatkan dari sini tadi. Nah, kemudian faktor bulat dari min 128 itu plus min 1, plus min 2, plus min 3, plus min 4, plus min 16, 32, 64, dan 128. Nah, kita akan menguji masing-masing nilai ini ke dalam persamaan polinomial. Nah, jika nanti dia sama dengan 0, maka itulah nilai faktor ya yang mungkin. Dan itulah penyelesaiannya. Sekarang kita ambil untuk nilai K sama dengan min 1, kita substitusikan ke sini, ya. Jadi kalau min 1, ini min 1 pangkat 3, min 1 pangkat 2, ganti min 1 ya, ini kurang 108. Dan ini tidak sama dengan 0, ini, ya. Nah, ini sama min 133. Karena tidak sama dengan 0, maka kita katakan D tambah 1 bukan faktor dari FD. Kita ambil nilai yang kedua, K sama dengan 1, substitusikan juga, 1 pangkat 3, ya. Ini 1 pangkat 2. Nah, 1 pangkat 3 itu 1. 4 dikali 1, 4 dikali tambah 1 tadi 5. 5 dikurang 128, min 123. Juga tidak sama dengan 0. Ya, harapannya kan sama dengan 0. Karena nilai ini tidak sama dengan 0. Ya, maka kita katakan di sini D kurang 1 bukan faktor dari FD. Kita ambil K sama dengan min 2. Ya, seperti tadi juga. Ini min 2. Min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 2. Ya. Min 2 pangkat 3 itu min 8. Ini min 4 kali 4. Jadi nilainya 16. Min 8 ditambah 16, 8. 8 dikurang 128, min 120. Jadi kita katakan di sini nilainya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Kita katakan D tambah 2 juga bukan faktor dari FD. Sampai seterusnya. Ya, untuk K sama dengan 2. Ya, kalau sama dengan 2 juga tidak memungkinkan dia akan sama dengan 0. Coba kalaupun min 4 ya, min 4 juga tidak sama dengan 0. Coba kita ambil nilainya langsung 4. 4 di sini ya kita substitusikan. Jadi 4 pangkat 3, ini 4 pangkat 2. 4 pangkat 3 itu 64.
Ini juga 4 dikali 4 pangkat 2 itu 16 dikali 4, jadi juga 64. Jadi ini 128 dikurang 128. Nah, nilai ini sama dengan 0. Nah, ketika dia sama dengan 0, maka kita katakan D kurang 4 adalah faktor dari FD. Nah, ketika dia sudah menemukan faktor, maka kita akan mencari nilai D yang lain. Nah, nilai D yang lain itu bisa kita dapatkan dengan menentukan hasil bagi. Ya, hasil bagi FD itu bisa dibagi ya dengan D kurang 4. Nah, hasil bagi itu bisa ditentukan dengan cara sintetik. Nah, kalau kita menggunakan cara sintetik, kita tulis seperti ini, alat bantu kita. Nah, kita ambil nanti koefisien ya. Kita ambil koefisien pertama, ini 4 ini, dari pembagi tadi. Ini D kurang 4 ya. Nah, sama dengan 0, maka D sama dengan 4. Letakkan di sini. Ini nilai koefisien dari D pangkat 3, 1. Ini 4 ini koefisien dari D pangkat 2. Nah, 0 ini harusnya di sini ya, kalau dia disusun dengan cara sintetik, maka dia harus derajat turun ya. Di sini karena D pangkat 1 tidak ada, maka kita anggap 0. Baru setelah itu nanti min 128. Kita ini ditulis alat bantu juga. Nah, sekarang kita turunkan 1 ya. Nah, 1 kali 4. Letakkan di sini nilainya adalah 4. Nah, ini dua nilai ini, 4 dengan yang 4 yang ini dijumlahkan. Jadi nilainya adalah 8. Setelah itu nanti ya kita 8 dikali 4 ya, 8 kali 4 32, letakkan di sini. Nah, kemudian dua nilai itu ya, 0 ditambah 32 nilainya adalah 32. Nah, 32 dikali 4 nilainya 128. Nanti dua nilai itu dijumlahkan 0. Maka ini dikatakan hasil baginya, dan yang ini 0 dikatakan sisa. Jadi hasil bagi itu D pangkat 2 ya, ini D pangkat 2 tambah 8D di sini ya, ditambah dengan 32, dan bentuk ini tidak bisa difaktorkan ya, karena D kurang dari 0. Ini sebenarnya bisa dilihat ya, coba dilihat di sini. Untuk mendapatkan D itu dirumuskan B kuadrat kurang 4AC. B-nya kan 8 ya. 4 A-nya 1, C-nya 32. Kita coba. 8 pangkat 2 ya. 8 pangkat 2 itu 64. 4 kali 8 itu dikali dengan 32, nilainya lah 1024. Nah, kalau kita kurangi itu min 960. Kalau dia misalnya nilainya kurang dari 0, artinya apa? Persamaan kuadrat kita ini tidak memiliki nilai yang real ya. Nah, itu tidak memiliki penyelesaian. Nah, jadi tidak bisa difaktorkan. Nah, karena nilai D yang ada itu cuma 4 ya, maka tinggi akuarium itu adalah D ditambah 4. D-nya 4, berarti 4 tambah 4, jadi nilainya 8. Jadi tinggi akuarium Pak Dengklek itu adalah 8 desimeter. Jadi penyelesaian kita terjawab soal pertama kita tadi. Kita masuk pada soal kedua. Ini di sini ya, Alex baru saja memesan 2 dus buku. Ya, ini 2 dus buku berbentuk kubus. Ya. Kurir itu berkata bahwa kedua rusuk dus itu berselisih 2 meter, 2 desimeter. Dan jumlah volume dus buku itu adalah 280 desimeter pangkat 3. Jadi ya, dus itu jumlah volume ya, jumlah volume 2 dus itu 280 desimeter pangkat 3. Alex pun berencana meletakkan dus tersebut di bawah meja kerjanya yang setinggi 90 cm. Ya, sentimeter. Bisakah dua dus tersebut diletakkan secara berimpitan di bawah meja kerja Alex tersebut? Ya. Nah, agar dia bisa diletakkan secara berimpitan, artinya kita harus tahu panjang dari rusuk dus tersebut. Karena rusuk tersebut dus itu berbentuk kubus, ya. Jadi kita jawab. Nah, ini misalnya dus tadi ya, dus yang buku ya, dus buku ya, itu berbentuk dus. Nah, sekarang di sini ya, ini ada dus kedua. Nah, sekarang kita misalkan dus pertama A, ini dus kedua B. Nah, kita misalkan rusuknya di sini X ya. Kita kan harus tahu rusuk agar nanti dia itu bisa dijawab, bisa disusun secara berimpitan. Kemudian ini yang kedua itu kan berselisih 2 desimeter ya. Kita misalkan ini yang pendeknya ya X kurang 2 desimeter. Nah, sekarang dus itu akan disusun secara berimpitan seperti ini kira-kira. Nah, di bawah meja ya. Nah, sekarang apakah bisa diletakkan ya di bawah meja? Maksudnya kalau seandainya misalnya jumlah dari dua rusuk ini lebih tinggi daripada kolong meja, ya mungkin nggak akan bisa diletakkan ya. Nah, ini yang 90 cm. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Nah, volume, nah ini kan ada volume A, ada ditambah dengan volume B. Kata soal tadi memang jumlah
ya. Jumlah volume 2 dus buku itu katanya di sini diberikan 280 ya. Ini volume A, volume B. Karena dikubus maka volume itu dirumuskan dengan X pangkat 3 ya, karena memang rumusnya di sini X, jadi X pangkat 3. Nah, volume B itu X kurang 2 juga pangkat 3. Ini sama dengan 280. Sekarang kita sederhanakan ya, ini X pangkat 3. Ini bisa kita sederhanakan seperti ini. X pangkat 3 ya, X pangkat 3 ya. Ditambah 3 kali X pangkat 2 kali min 2 ya. Ini 3X kali X min 2 pangkat 2 ditambah dengan min 2 pangkat 3. Ini sebenarnya kita menggunakan binomial Newton ya. Binomial Newton ini kita pindahkan 280. Nah, ini min 280. Atau kalau misalnya kita nggak bisa dengan binomial Newton, ini juga bisa dengan cara sederhana ya, X kurang 2 dikali X kurang 2 kali X kurang 2 ya, sebanyak 3 kali. Nanti bentuknya seperti ini ya. X pangkat 3 tambah X pangkat 3 itu nilainya 2X pangkat 3. Yang ini tadi ini kan 3 kali min 2 min 6 ya, min 6X pangkat 2. Kemudian yang ini min 2 pangkat 2, 4 kali 3 12, berarti ini 12X. Jadi kurang 8. 8 ini dari sini, min 2 pangkat 3 min 8 dikurang 280. Nah, nilai ini ya bisa dioperasikan ya. Dioperasikan seperti ini. Nah, ini dibagi 2 seluruh unsur. Ya, ini X pangkat 2, ini bagi 2, 3X pangkat 2, ini bagi 2, 6X. Ya, ini kalau dioperasikan ini nilainya adalah min 288 ya. Karena dibagi 2 berarti nilainya min 144. Dan bentuk ini bentuk persamaan polinomial. Nah, kita di sini akan mencari nilai X. Karena ya X itulah tugas kita. Nah, untuk mencari panjang rusuk. Nah, cari nilai X dengan menggunakan teorema faktor. Faktor-faktor bulat itu seperti tadi ya. Seperti soal pertama tadi itu min 144 ini A0-nya ya, atau suku tetapannya. Dan ini di sini banyak pilihan ya untuk bisa menguji ya, nilai-nilai ini bisa diuji nanti disubstitusikan ke dalam persamaan polinomial ya. Harapannya kalau seandainya dia sama dengan 0 maka itulah penyelesaiannya. Kalau kita ambil 1 ini nggak mungkin ya. 1 ini nggak mungkin. Ini min 1 juga nggak mungkin. Ini karena 144 ya. Sekarang kita ambil nilainya, maka yang mungkin itu di sini sebenarnya nilai 6 ya. 6 kalau 6 disubstitusikan ini 6 pangkat 3. Ini 6 pangkat 2 kali 6. Jadi nilai ini kalau dioperasikan nanti nilainya adalah sama dengan 0. Nah, setelah itu hasil baginya ya, X yang 6 tadi ditentukan dengan cara sintetik seperti tadi juga. Ambil ya, itu 6. 6 jika disubstitusikan, ini ambil koefisiennya ya. Ini min 3, 6 ya. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah itu kita turunkan 1. Ini 1 kali 6, tulis 6 ya. Tambahkan ini 3, dikalikan lagi 18, tambahkan 24, dikalikan itu 144. Dan ini 0 ya. Nah, ini 0, ini sisa. Ya. Maka kita katakan di sini, nah ini hasil bagi. Nah, ini adalah sisa. Sisanya 0, maka kalau dari 0 maka dikatakan faktor. 6 adalah faktor. Nah, setelah itu ya, hasil baginya adalah ini ya, X pangkat 2 dari sini dikali 3X ya, ditambah 3X ditambah dengan 24. Bentuk ini tidak dapat difaktorkan karena memang D-nya kurang dari 0. Kita ambil aja D itu kan B kuadrat kurang 4AC. B-nya kan 3 kuadrat berarti 9 ya. 4 dikali 24. Ini ya udah 4 kali 24 jadi nilainya 96 ya. Jadi 9 dikurang 96. Ini udah kecil dari 0 ya. Kecil dari 0 maka tidak dapat difaktorkan. Jadi tidak memiliki solusi yang real ya. Artinya apa? Karena nilai X, jadi nilai X yang diambil itu adalah nilai yang 6 tadi ya. Ini 6 tadi. X itu 6 desimeter, ini kita katakan 60 cm ya. 6 desimeter itu kan 60 cm. Maka sisi yang lain adalah X kurang 4. Nah, X kurang 2 maksudnya. X tadi kan 6, jadi 2 ini sama dengan 4, 40 cm. Sehingga jika disusun berhimpitan, ini 60 tambah 40, jadi nilainya adalah 100 cm. Nah, di sini tadi dari persoalan tinggi meja itu kan 90 cm. Jadi dapat dikatakan di sini bahwa dua dus itu tidak akan muat jika disusun secara berhimpitan di bawah meja. Ya, karena tinggi meja hanya 90 cm. Ya. Nah, itu persoalan kita untuk dua persoalan. Sukses untuk kita semua, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.